أنا تعلم وتعليم وتذكر وتذكير نفاء والانتفاع رفادة الشفاء الحضر التمسك بكتاب الله سنة الرسول العمل بهما تقوم مرضات وثابت ساكن سقاط من الموت سشفينا رسول الله محمد بن صلى الله عليه وسلم من الرواية وخان من الأنبياء وذريته مشايخ مباركاتهم وصالحهم كلنا صلاة بسم الله الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين غير المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين به نستعين على أمور الدنيا والدين. صلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين سيدنا ونبينا حبيبنا شفيعنا قرة محمد وعلى آله وصحبه أجمعين على جميع التابعين بإحسان يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Amin walhamdulillah. Alhamdulillah Allah SWT masih berkenan melimpahkan nikmat karunia pada kita semua, khusus nikmatul iman, Islam serta sehat walafiat, sehingga dengan itu kita masih diizinkan oleh Allah SWT untuk melakukan segala aktivitas kegiatan kita, khusus mereka menunaikan tugas utama kita dalam kehidupan dunia ini beribadah pada Allah SWT, yang menjadikan semua aktivitas kita dengan niat dan dasar niat ibadah ini semuanya bernilai ibadah di sisi Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Terakhir kita masih melanjut dari pembahasan Al-Ahadits Al-Arba'in An-Nawawiyah, 40 kumpulan 40 hadis kepada Imam Nawawi, kumpulkan ini hadis-hadis yang penting dalam Islam yang patut diketahui oleh mukmin dan muslim, kumpulkan oleh Imam Al-Muhaddits Al-Allamah Al-Mujtahid Al-Faqih Muhyiddin Sunnah wa Din Imam Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullah radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi bi ulumi bi ulumi sa'il awliya wa salihin bi darain amin. Kemudian kita lanjut dalam hadis ke-38 tentang taqarrub kepada Allah dengan amal fardu dan amal sunnah, atau bisa kasih judul ini cintanya Allah kepada para aulianya, dan termasuk di situ nanti bagaimana cara syaratnya kalau mau daftar jadi wali. Kalau mau daftar jadi wali itu gimana syaratnya? Yang jelas bukan wali murid ya, wali Allah. Wali murid pokoknya daftar ke SD itu sudah jadi wali murid. Anak-anaknya sekolah jadi wali murid ya. Nyantri jadi wali santri ya. Wali Allah ini yang angel. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qol, saya bacakan sedikit hadisnya yang kemarin sudah kita bahas sebagian maknanya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qol, berkata Abu Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, innallaha ta'ala qol, sesungguhnya Allah berfirman, ini hadis qudsi, Rasul bersabda, Allah berfirman, man 'adali waliyan, siapa yang memusuhi untuk saya seorang wali, ini seorang wali milik saya, kata Allah, faqad adzantuhu bil harbi, maka sungguhnya saya telah mengumumkan kepada orang tersebut dengan peperangan. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi, setelah Allah menyatakan cintanya kepada walinya, bahwa sampai diancam siapa yang mengganggu waliku, berarti dia mengumumkan perang dengan aku. Lalu Allah menyebutkan bagaimana seorang itu diangkat menjadi wali. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi, dan tidaklah mendekat kepada saya siapa seorang hambaku bisyai'in, dengan sesuatu yang ahabba, yang lebih disukai ilayya di sisiku, mimma aftaratu alaih, dari apa yang saya fardukan kepada dia. Tidaklah orang meraih cinta kepada Allah, mendekat pada Allah seperti mengamalkan amal fardu. Karena dasarnya adalah amal fardu. Wa ma yazalu 'abdi, dan senantiasa siapa hambaku itu yataqarrabu ilayya bin nawafil, mendekat siapa hambaku tadi ilayya kepada aku, kata Allah, bin nawafil, dengan beberapa amal-amal sunnah, hatta uhibbahu, sehingga aku mencintai hambaku tadi. Fa idza ahbabtuhu, maka apabila manakala aku telah mencintai dia,
hambaku tadi. Kuntu sam'ahu, maka menjadilah siapa aku akan pendengarannya hamba tadi. Jadi aku pun akan menjadi pendengaran hamba tadi, alladzi yasma'u bih, yang mana dia mendengar dengannya, wa basaruhu alladzi yubsiru bih, dan menjadi penglihatannya yang dia melihat dengannya, wa yadahu allati yabtishu biha, dan menjadi tangannya yang mana dia bertindak dengannya, wa rijluhu allati yamshi biha, dan saya menjadi kakinya yang mana dia melangkah dengannya, berjalan dengannya. Wa in sa'alani la'utiyanna, kalau hambaku tadi meminta kepadaku, yang aku cintai tadi meminta padaku, la'utiyanna, aku pasti akan memberikan permintaan padanya. Wa in ista'adzani la'u'idzanna, dan apabila dia meminta perlindungan padaku, pastilah aku lindungi. Kemarin sudah kita bahas beberapa makna dari hadis ini tentang memusuhi waliullah. Apa itu aulia Allah pengertiannya, dan orang-orang yang diancam dengan peperangan dari Allah, bahwa Allah akan memerangi dia. Dari ketiga kelompok itu, ini termasuk salah satu dari tiga kelompok itu adalah orang yang menyakiti, memusuhi wali Allah. Itu termasuk yang diancam oleh Allah dengan peperangan dari Allah. Saking dahsyatnya kemaksiatan itu, sampai Allah ancam dengan peperangan. Itu sudah kita bahas. Kemudian wa ma taqarraba ilayya, sekarang kita bahas tentang bagaimana seorang itu diangkat menjadi aulia Allah. Ya, Allah di situ dalam hadis kutsinya berfirman, wa ma taqarraba ilayya abdi, tidaklah mendekat kepada saya, kata Allah Ta'ala, siapa abdi hambaku, bisyai'in, dengan sesuatu yang ahabba, yang lebih dicintai ilayya di sisiku, mimma aftaratu, daripada apa-apa yang aku fardukan alaih kepada hambaku tadi. Jadi hambaku itu tidak mendekat kepadaku dengan sesuatu yang paling aku cintai melebihi dari sesuatu yang aku fardukan kepada dia. Jadi syarat utama aulia Allah itu adalah orang yang mempeng dalam melaksanakan fardunya Allah SWT, baik fardu ain maupun fardu kifayah. Fardu ain seperti sholat, menunaikan hak-hak kepada orang yang punya hak. Siapa saja yang punya hak atas diri kita, anak istri kita, orang tua kita, teman-teman kita, hak sesama muslim, hak bertetangga, dan seterusnya. Itu termasuk fardu, menunaikan hak kepada pemiliknya. Makanya kan kita minta ampunan untuk orang yang punya sangkutan hak kepada kita. Barangkali kita kurang-kurang, mudah-mudahan dengan minta ampun itu dia tidak menuntut di akhirat nanti. Astagfirullah li wali walidayya wali ashabil hukukil wajibati alaiya. Saya minta ampun kepadamu ya Allah untuk saya, li wali walidayya, untuk orang tua saya, dan ashabil hukukil wajibati alaiya, dan semua pemilik hak yang wajib atas saya. Saya mintakan ampun. Barangkali ada kekurangan, supaya barangkali dengan istighfar kita, barangkali dia tidak menuntut nanti di akhirat. Barangkali itu bisa meridhokan dia, membuat dia ridho, sehingga dia legowo, tidak. Ada sulit namanya hak ini, repot. Nanti kita akan belajar tentang hukuk ini di Nashoi Diniyah di babnya nanti. Wa birrul walidain, ya, berbakti kepada kedua orang tua, itu termasuk fardu. Jihad fisabilillah, ketika dituntut jihad dengan peperangan, ketika ada tuntutan jihad, itu fardu. Amar ma'ruf nahi mungkar, fardu. Ya. Kemudian menegakkan profesi-profesi yang diperlukan oleh orang banyak. Dokter menuntut ilmu kedokterannya, itu fardu kifayah, bukan sunnah, fardu kifayah, karena jasanya dokter itu diperlukan oleh orang banyak untuk menjamin kesehatan badan, itu fardu. Semua yang memenuhi hajat hidup orang banyak itu, profesi itu adalah fardu kifayah, bukan sunnah. Nah, maka tidak salah orang memilih profesi-profesi itu, tidak salah. Yang salah kalau fardu ainnya terbengkalai, itu salah. Silakan mau jadi dokter, mau jadi insinyur, mau jadi apa saja. Itu fardu kifayah kalau diperlukan oleh orang banyak, maka hukumnya fardu kifayah. Tapi jangan lupa fardu ainnya, mengenal Allah, bersuci, sholatnya bagaimana, kewajiban-kewajiban dia sebagai hamba Allah harus kenal. Ya, jangan yang fardu kifayah dituntut, fardu ainnya terbengkalai, ini yang salah. Jadi Islam tidak menyalahkan orang yang menuntut ilmu fardu ain, tidak. Selama fardu kifayah tidak. Tapi selama fardu ainnya sudah terpenuhi. Ya, mengenal Allah, sifat-sifat wajib bagi Allah, rukun iman, Islamnya, penjabarannya, dia paham. Kemudian maka
fardu itu jelas pengertiannya seperti yang kita kenal, adalah sesuatu yang kalau kita kerjakan dapat pahala, kalau kita tinggalkan diancam siksa. Ya. Berbeda dengan sunnah. Kalau sunnah dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan bukan tidak apa-apa. Saya paling tidak setuju pada definisi sunnah ditinggalkan tidak apa-apa. Ya wes ditinggal tidak apa-apa. Masa sejak kecil SD, SMP dikenalkan sunnah adalah perbuatan yang apabila dikerjakan dapat pahala, jika ditinggalkan tidak apa-apa. Ya wes ditinggalkan. Ya. Jika ditinggalkan rugi, walaupun tidak ada ancaman siksa, tapi rugi dia. Rugi karena kehilangan pahala, kehilangan penambal amal fardunya. Ya kalau rumong soal amal fardu dia sempurna. Nek merasa amal fardunya sempurna silakan. Nah, amal fardunya pating pecotot sholatnya, tak ada tambalannya dari amal sunnah, ya repot. Ya. Kalau rekeningnya sudah banyak, tidak apa-apa, tidak usah amal sunnah. Akeh simpenane. Terus, jadi berbeda dengan sunnah. Kalau sunnah itu suatu yang kalau dikerjakan dapat pahala, ya, ditinggalkan rugi dia. Rugi apa? Rugi tidak ada tambahan pahala. Rugi dari sisi tidak punya tambalan. Kalau dia ada kekurangan, rugi. Ya. Karena dalam riwayat seperti dinukil juga di Fathul Mubin ini, Syarah Arba'in juga dinukil oleh Syekh Nawawi Banten di Syarah Maraqil Ubudiyah, ya, bahwa pahala fardu itu, satu fardu itu setara dengan seolah-olah 70 amal sunnah. Bahkan dijelentarkan sama Syekh Nawawi lebih dengan kalimat yang lebih jelas lagi. Umpama nanti, kata beliau, ada orang tuh kurang fardunya, maka itu bisa ditambah, dikumpulkan dari amal sunnahnya berapa. Umpama sampai 70 itu hanya bisa sebanding dengan satu amal fardu. Kenapa? Kesimpulannya amal fardu itu asas. Amal fardu itu pondasi. Amal sunnah itu bangunan yang ada di atasnya. Nggak mungkin membangun bangunan tanpa ada dasar. Mau ngamal sunnah ya opo macam ini, kalau fardunya tidak beres ya ibarat orang bangun rumah yang kan tidak pakai pondasi atau pondasi ya roboh. Ya kan? Maka dalam riwayat dikatakan Ibnu Adam, "Tudrik ma indi bi ila bi ada lan tudrika ma indi." Engkau tidak bisa mencapai apa yang di sisiku, kata Allah, kecuali bi ada imaftartu alaik, kecuali dengan menunaikan apa yang aku fardukan kepada engkau. Kata Allah SWT sebagaimana riwayat Tabrani dari Abu Umam Al-Bahili. Hadis yang lain, "Inna min ibadil mu'min man yuri baban min ibadah fa akufu anhu la yadkhulu ujubun fa yufsidu." Sesungguhnya sebagian dari hambaku, kadang aku cegah dia. Dia menginginkan satu pintu dari ibadah, tapi aku cegah dia dari pintu ibadah itu karena supaya tidak masuk ujub kepada amalnya dia, sehingga merusak, bangga diri dengan amalnya, sehingga merusak amalnya tadi. Ya taqarrabu ilayya bin nawafil. Hamba tadi mendekat kepada aku dengan amal sunnah. Ya. Taqarrub itu maknanya tolabul qurub, mencari kedekatan. Ya taqarrub. Ya. Maksudnya taqarrub di sini menurut sebagian ulama, seperti As-Sabarkhiti dalam satu hasyiah Fathul Mubin, ini adalah mencari kedekatan tanpa diiringi dengan kemaksiatan. Mencari kedekatan dengan Allah tanpa diselingi dengan kemaksiatan. Imam Qushairi memberi definisi, seorang sufi terkenal 400 Hijriah, Imam Abdul Qasim Qushairi, qurbul abdi min rabbihi wa qawalan bi imani. Dekatnya hamba, seorang hamba dengan Tuhannya pertama kali dengan apa? Imannya dia kepada Allah. Kemudian bi ihsanih, kemudian dengan ihsannya, penyempurnaan dari iman, yaitu muraqabah, merasa diawasi oleh Allah atau merasa seolah melihat langsung kepada Allah, ihsan. Pertama dengan imannya kuat dengan istiqomah amal soleh, dengan istiqomah Islamnya untuk memperkuat imannya, maka dia sampai kepada derajat ihsan. Jadi dekatnya seorang hamba dengan Allah dengan iman, kemudian dengan ihsannya, iman Islamnya kemudian dengan ihsannya. Sedangkan dekatnya hamba, dekatnya Allah dengan hambanya itu kalau di dunia itu dengan kekhususan ma'rifatullah yang Allah berikan, pengetahuan tentang Allah.
yang dia peroleh dari kedekatan tadi, mendapat dia ma'rifatullah dari Allah. Ilmu yang diberikan oleh Allah SWT. Itu bukti kedekatan Allah kepada hambanya. Kalau di dunia dengan memberikan limpahan ma'rifah kepada hamba tadi, di akhirat dengan ridho Allah SWT. Maka ridho Allah ini jauh lebih besar dari surga. Wa ridwanu minallahi akbar. Dan ridho dari Allah jauh lebih besar daripada surga itu sendiri. Karena ridho Allah berarti Allah sudah senang sama hamba tadi, nggak mungkin murka lagi. Wa bima baina dzalika, sedangkan antara dunia dan akhirat, maka bentuk cintanya Allah itu dengan lutuf, kelembutan Allah. Di alam barzakh itu dengan rahmat Allah, kelembutan Allah. Ya. Dan kata para ulama, tidak sempurna dekatnya seorang hamba kepada al-haq, kepada Allah Subhanahu wa taala Maha benar, kecuali dengan menjauh dari makhluk. Ya, bisa jadi menjauh dari makhluk ini dipahami ya, menyendiri, kecuali sesuatu yang penting, tidak bergaul kecuali yang penting, karena bergaul dengan makhluk ini pintu macam-macam setan. Orang bisa ujub, bisa kepingin dilihat amalnya itu gara-gara kumpul sama makhluk. Ya. Ma ahlakan nas illan nas, katanya dalam syarah Maraqil Ubudiyah itu yang sudah kita pelajari. Ya, tidak ada yang membinasakan manusia kecuali manusia juga. Dia nggak mau rasa-rasa, jadi kumpul jadi rasa-rasa. Ya, tidak mungkin mendekat pada Allah kecuali dengan ya menyendiri dari makhluk atau menyendiri dengan hatinya. Ada orang kadang kumpul fisiknya dengan makhluk tapi hatinya bersama Allah, itu para aulia. Yataqarrab yatahabbab, maksudnya taqarrub itu mendekat kepada Allah, membuat cinta kepada Allah dengan nawafil, dengan amal-amal sunnah, macam-macam ibadah sunnah, seperti baca Quran. Ya, baca Quran ini yang paling dicintai, paling mendekat pada Allah itu. Ya. Tidak ada, bahkan di riwayat Tirmidzi katakan mataqarrabal ubad ilallah al-ibad ilallah ta'ala bimithli ma kharaj minhu. Tidak mendekat hamba-hamba Allah itu kepada Allah seperti apa yang keluar daripada lisannya berupa Al-Quran. Al-Quran ini afdal ibadati ummati tilawatul Quran. Paling afdalnya ibadah umatku adalah membaca Quran. Paling afdalnya zikir itu Quran. Maka Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu berkata, seandainya hati kalian itu suci, bersih, maka kalian tidak akan puas dari Quran. Seandainya bersih hati kalian, maka tidak akan puas untuk membaca Quran. Jadi kalau bosan membaca Quran ini berarti ada konslet hatinya. Kemudian sebagian arifin bila berkata kepada seorang murid, apakah kau menghafal Quran? Kata seorang arifin billah kepada muridnya. Dia bilang tidak. Maka si seorang arif billah tadi mengatakan, wa ghautha billah. Aduh, demi Allah, seorang murid tidak menghafal Quran, maka dia mau menikmati hubungannya dengan Allah dengan apa? Kalau tidak menjaga atau menghafal Quran. Bima yunaji rabbah, dengan apa dia munajat berbisik kepada Tuhannya kalau bukan dengan Al-Quran. Begitu juga zikir. Ada satu orang datang ke Rasulullah SAW seperti riwayat Bazzar dari Mu'adz bin Jabal. Ya Rasulullah, Islam tuh banyak kepada saya. Islam tuh banyak, ada jihad, ada haji, ada sholat, puasa. Tolong beritahu saya satu dari Islam tuh yang bisa saya pegang. Sampai saya akhir hayat saya. Dan kata Rasulullah SAW apa? Antamu ta'lisanu karotubun bizikrillah. Kau mati, usahakan kau mati lesanmu basah dengan zikrullah. Fadhkuruni adzkurkum, itu sudah cukup ayat itu sebagai kemuliaan zikir kata para ulama. Fadhkuruni, zikirlah kepada aku, kata Allah, ingatlah aku. Adzkurkum, pasti aku akan ingat menyebut-nyebut kalian. Itu kata ulama sudah cukup. Seandainya tidak ada keutamaan zikir kecuali ayat ini sudah cukup. Apa yang lebih mulia daripada seorang hamba disebut di sisi Allah SWT? Itu faedah dari zikir. Karena indah abdi bi saya menurut prasangka hamba saya, dan saya akan bersama hamba saya haitsu dzakaroni, di mana saja dia mengingat saya. Saya akan bersama dia di mana saja dia berzikir pada saya. Kalau saya zikir, dia zikir sendirian, saya ingat dalam kesendirian saya, hamba itu tadi. Kalau zikir bersama orang-orang ramai, saya ingat dia di rombongan yang luhur, itu para malaikat.
Itu amal-amal sunnah yang zahir. Amal-amal yang batin seperti zuhud, waro, tawakal, ridho, macam-macam. Itu semua karena ada fardu juga ada zahir, ada batin. Kesunahan juga ada amal zahir, ada amal batin. Amal batinnya itu sifat-sifat bagus yang ada di dalam hati. Yang itu mustahil ditanamkan sifat baik itu tadi. Waro, zuhud, tawakal. Kecuali setelah kita mencabuti penyakit-penyakit hati kita. Daripada riya, ujub. Ibaratnya kata Imam Ghazali, tanah mau disebar benih, di situ ada benalu, ada macam belum dicabuti, belum digemburkan, gimana bisa tumbuh? Maka kata Imam Ghazali, cabuti dulu rumput itu, gemburkan tanahnya, baru kau semai benih itu. Tinggal tunggu hujan dari Allah. Itu caranya kata beliau. Jadi kamu tanamkan iman, syukur, sabar, tawakal. Karena kita masih banyak daripada kesombongan, ujub, macam-macam. Sulit, tidak akan tumbuh. Cabuti dulu, baru kita ingin tebarkan itu tadi sifat-sifat tawakal itu setelah itu. Baru tinggal tunggu dari Allah, hujan dari Allah. Hujan dari Allah ini laduni dari Allah. Itu urusannya Allah, bukan urusan kita. Urusan kita garap tanahnya sama mana itu. Hujan itu urusan Allah. Jadi wali tidak jadi wali itu urusan Allah. Yang penting kita sudah usaha. Innalillahi ta'ala unasan ambil orang syuhada. Bahkan dikatakan dalam satu riwayat Abu Dawud bahwa di antara manusia ini ada beberapa kelompok manusia. Ini dari Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ada sekelompok manusia, mereka bukan para nabi, bukan para syuhada. Bukan juga mereka, tapi herannya yaghbituhumul anbiya wa syuhada. Herannya kelompok orang ini diirii oleh nabi dan para syuhada nanti pada hari kiamat. Bimakanihi minallah. Para anbiya yaghbituhumul anbiya wa syuhada yaumil qiyamah bimakanihi minallah. Para anbiya, para syuhada iri terhadap orang ini. Yaghbit, ghibtah. Ghibtah itu iri yang baik. Kepingin seperti itu tanpa kepingin hilang nikmat itu dari orang, itu namanya ghibtah. Kalau hasud itu kepingin supaya nikmat itu hilang, baik pindah pada dirinya atau pindah ke orang lain, yang penting jangan ada pada orang itu. Itu hasud. Alhamdulillah. Maka ditanya, kalau sahabat bertanya, ya Rasulullah manhum? Kan Rasul bercerita ada orang, kelompok orang yang bukan nabi, bukan syuhada, tapi para nabi, para syuhada iri pada mereka. Karena mulianya kedudukan mereka nanti di hari kiamat di sisi Allah. Siapa mereka ya Rasul? Qalahum qaumun tahabbu bi illa ala qadar rahmin bainahum. Mereka adalah kelompok orang yang saling cinta karena rahmat Allah, saling cinta karena Allah, tanpa ada hubungan rahim antara mereka. Wala amwalin yata'atawnaha. Bukan karena harta yang saling mereka beri. Mereka cinta karena Allah, bukan karena harta, bukan karena rahim, bukan karena hubungan kerabat. Fa wallahi, demi Allah kata Rasulullah, inna wujuhum lanurun. Sungguh wajah-wajah mereka bercahaya, wa innahum la'ala nurin, dan nanti dari kiamat mereka berada pada mimbar-mimbar cahaya. La yaqabuna idza khafan nas. Mereka tidak takut ketika orang-orang lain takut. Wala yahzanun idza hazanan nas. Mereka tidak sedih ketika orang lain sedih. Kemudian Rasul SAW membacakan ayat ini, surat Yunus. Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Itulah wali-wali Allah yang tidak ada rasa takut bagi mereka dan tidak pula bersedih. Mudah-mudahan kita termasuk, amin ya rabbal alamin. Yang saling cinta karena Allah, saling duduk karena Allah, saling berkunjung karena Allah. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, la yajru absalul iman hatta yaqullah wa ibadallah. Seorang hamba itu tidak akan merasakan tegasnya iman, jelasnya iman dalam hatinya sampai dia cinta karena Allah dan benci karena Allah, bukan karena sesuatu yang lain. Kita kan tidak benci karena dunia. Nah, utang tidak bayar-bayar kita benci. Karena urusan harta kita, warisan kita benci. Dan tidak sempurna iman seorang sampai dia cinta karena Allah, benci pun karena Allah. Padahal wilayah min Allah. Siapa orang apabila ketika dia cinta karena Allah, benci karena Allah, berarti dia sudah berhak mendapat kewalian dari Allah. Berhak mendapat cintanya dari Allah. Mudah-mudahan kita termasuk, amin ya rabbal alamin. Hatta uhibbah. Kalau dia sudah terus amal fardunya mempeng ditambah amal sunnahnya, hatta uhibbah, sampai saya cinta sama orang itu. Sampai saya cinta. Dari sini kita ketahui bahwa istiqomah amal sunnah setelah menunaikan amal
fardu. Sebelum menunaikan amal fardu maka amal sunnah tidak dihitung, tidak dianggap, ya. Untuk apalagi mengantarkan kepada kecintaan pada Allah, ya. Itu harus amal fardunya dulu dimampengi. Diambil dari situ bahwa para aulia Allah itu mendekat diri kepada Allah dengan amal fardu dan tidak pernah meninggalkan kewajibannya dia kepada Allah, dan tidak berusaha untuk tidak melakukan yang haram di sisi Allah, bersama dengan memperbanyak amal sunnah. Itulah para aulia Allah. Hada akmal Allah, ini yang paling sempurna. Memang sulit, tapi ini yang paling sempurna derajat. Oleh karena itu, karena saking tulusnya cintanya kepada Allah dibuktikan dengan fardunya Allah dikerjakan, sunnahnya dari Allah dikerjakan. Itu bukti cinta mereka kepada Allah, buktinya dari istiqomah dalam itu tadi, sampai akhirnya mereka dikhususkan dengan kecintaan dari Allah. Ya. Jadi tidak ada, dari sini kita bisa ambil, tidak ada jalan menuju cinta kepada Allah dan wilayah kewalian kepada Allah, cinta kepada Allah, kecuali taat pada apa yang datang melalui Rasulullah SAW. Kemudian, wa idza ahbabtuhu, kalau saya sudah cinta sama hamba tadi, kuntu sam'ahu, saya akan menjadi pendengaran dia yang dia mendengar dengannya, basarahu alladzi yubsiru, saya menjadi penglihatan dia melihat dengannya, wal yadahu allati yabtishu biha, dan saya akan menjadi tangan dia yang mana dia bertindak dengan tangan itu. Wa rijlahu, juga kaki dia, allati yamshi biha, yang mana dia berjalan dengan kaki itu. Dalam riwayat yang lain, wa fuadahu alladzi yaqilu bih, saya akan menjadi hatinya, kalbunya yang dia berfikir, merenung dengan itu. Wa lisanul ladzi yatakallam bihi, dalam riwayat yang lain, ya, dan saya menjadi lesannya yang dia bicara dengannya. Dalam riwayat Abu Ya'la daripada Ummul Mukminin Sayyidah Maimunah radhiyallahu anha. Dalam riwayat yang lain lagi, itu riwayat daripada Ibnu Abi Dunya dan Abu Nuaim dari Anas bin Malik. Wa man ahabbtu kuntu lahu sam'an wa basaran. Siapa orang yang saya sudah cinta sama orang itu, saya akan menjadi bagi orang itu pendengaran, penglihatan, wayadan, muayyadan, dan menjadi tangan bagi dia, muayyidan, menjadi penolong dia. Da'ani fa'ajabtu, kalau dia memanggil saya jawab panggilannya. Wa sa'alani fa'ataitu, kalau dia minta sama saya beri, kata Allah. Wa nasali fa nasahtu lahu, dia tulus kepada saya pun tulus kepada dia. Wa min ibadi ma laysa imanu ilal ghina, dan dari hambaku itu, sebagian dari hambaku ada hamba yang tidak mencocoki imannya kecuali kekayaan. Lau afqartuhu la afsadahu dzalik, seandainya saya fakirkan, dia akan rusak imannya. Ya. Panjang di riwayat yang lain, lanjutan hadisnya itu, ini riwayat yang lain ya, yang bukan yang di situ. Dan ada hambaku, kata Allah, di antara hambaku yang imannya itu cocok dengan kefakiran, seandainya saya kayakan, dia akan rusak imannya. Ada di antara hambaku yang imannya itu lebih cocok saya kasih dengan imannya itu kesehatan. Kalau saya kasih sakit, dia akan rusak. Sebaliknya ada di antara hambaku yang saya kasih kesakitan, sakit, saya uji dengan penyakit. Kalau saya sehatkan, dia bakal rusak imannya. Ya. Ini udah biru ibadi. Sayalah yang mengatur hamba saya. Li ilmi bima biqulubihim, karena apa yang saya tahu dari hati mereka, ini alimun khabir, saya maha mengetahui, lagi saya maha teliti. Itu firman Allah SWT di hadis senada dengan itu di riwayat yang lain. Ya. Artinya apa? Allah menjadi pendengaran, Allah menjadi penglihatan. Apa maksudnya? Ada paling tidak dua makna, yaitu dia tidak mendengar kecuali yang baik, tidak melihat kecuali yang baik. Allah jaga semua penglihatannya, pendengarannya, Allah jaga karena saking dekatnya pada Allah SWT. Atau tidak mendengar kecuali zikir kepada Allah. Atau makna lain, Allah kasih kelebihan sehingga dia bisa melihat apa yang tidak bisa dilihat oleh orang. Dia bisa mendengar apa yang tidak bisa didengar oleh orang. Ini yang disebut karomat. Nah, maka karomat dari sini, kalau memang ini kita takwilkan dengan makna kedua, yaitu karomah, itu saya menjadi penglihatannya, saya yang menjadi pendengarannya, kata Allah. Maksudnya apa? Allah beri dia kemampuan sehingga dia bisa melihat apa yang tidak dilihat oleh orang, mendengar apa yang tidak didengar oleh orang. Ya. Dengan kudrat dari Allah SWT. Berarti dari sini karomat itu ukurannya, standarnya adalah mengerjakan yang fardu, mempeng juga yang
sunnah. Itu standarnya karomat. Maka kita bisa tahu dari orang melihat istiqomah itu, katanya Imam Ahmad bin Hanbal, istiqomah itu satu-satunya karomah yang tidak bisa ditipu. Kalau bisa terbang, bisa macam-macam, dukun juga bisa. Tapi istiqomah dukun tidak bisa. Istiqomah cuma aulia yang bisa. Maka istiqomah, kata Imam Ahmad bin Hanbal, satu-satunya karomah yang tidak bisa dimanipulasi itu istiqomah. Maka jangan tertipu dengan minta karomat macam-macam. Jadi kasih istiqomah itu sudah karomat yang paling besar. Itu istiqomah. Kemudian ini kinayah dari Allah SWT. Wabi yasma' wabi yubsir. Saya yang memampukan dia untuk melihat dan seterusnya. Dan ini disalahartikan oleh orang yang menganut bahwa seolah-olah Allah menitis manunggaling kaula Gusti, yang disalahpahamkan oleh sebagian aliran. Saya yang menjadi penglihatannya, saya yang menjadi, kata Allah. Dipahami dengan salah. Padahal bukan itu maknanya. Maknanya tadi itu dua. Kalau tidak Allah jaga semua itu, maknanya kata Allah beri dia kekuatan sehingga melihat apa yang tidak bisa dilihat. Kemudian intinya orang yang bersungguh-sungguh untuk mendekat pada Allah Ta'ala dengan mempengamal fardu dan amal sunnah, Allah dekatkan dia, Allah naikkan derajat dari iman kepada ihsan, pada derajat ihsan, sehingga dia menjadi hamba Allah SWT yang menyembah kepada Allah dengan kehadiran hati, seolah-olah melihat kepada Allah. Itulah ihsan. Anta berdoa ka'annaka tarahu. Tapi ihsan itu harus proses dulu. Kalau tidak bisa, fainau yarok. Kalau kau tidak bisa menyembah kepada Allah seolah-olah kau melihatnya, yakinlah Allah melihatmu. Nah, ini dulu yang kita mempengi. Ya. Sehingga apa? Ya, maka dari situ dia beribadah dengan rindu kepada Allah sampai menjadi apa yang di hatinya itu, ma'rifah yang ada, pengenalan yang ada di hatinya, seolah-olah dia lihat dengan mata kepalanya, seolah dia melihatnya. Maka ketika itu penuhlah hatinya dengan ma'rifatullah, mahabbah kepada Allah, pengagungan pada Allah, ya, merasa terhibur dengan Allah SWT. Maka senantiasa cintanya bertambah sehingga tidak tersisa di hatinya kecuali Allah. Maka karena tidak tersisa di hatinya kecuali Allah, dan hati itu kan rajanya seluruh anggota kalau hatinya sudah tidak tersisa di hati kecuali Allah, maka semua digerakkan oleh Allah, semua kepada Allah bergeraknya. Karena di hatinya tidak tersisa kecuali la ma'bud la ilaha illallah, la ma'buda illallah. Tiada Tuhan selain Allah, tidak ada ma'bud kecuali Allah, tidak ada sesembahan kecuali Allah. La ilaha illallah, la maqsuda illallah. Ya, la ilaha illallah, tiada, la maqsuda illallah, tidak ada yang dituju kecuali Allah. Ini kita masih berada yang paling bawah. La ma'buda illallah. La ilaha illallah, la ma'buda illallah. Tiada Tuhan kecuali Allah, ya, tidak ada yang ma'bud kecuali Allah, tidak ada yang disembah kecuali Allah. Ini menyembah hanya kepada Allah. Itu makna la ilaha illallah yang paling rendah. Naik lagi, la maqsuda illallah, tidak ada yang dituju kecuali Allah. Makna la ilaha illallah yang lebih tinggi lagi, tidak ada yang dituju oleh Allah. Sampai dia bukan hanya ibadah, dia makan, dia minum, dia berbuat apa, tidak ada yang dituju kecuali ridho Allah. Naik lagi, la masyhuda illallah, tidak ada yang disaksikan kecuali Allah. Maka dia menyaksikan apa yang dia saksikan. Yang dia saksikan pertama adalah yang mencipta, bukan ciptaannya. La masyhuda illallah. Naik lagi paling tinggi, la maujuda illallah, tidak ada segala-galanya kecuali Allah. Di hatinya tidak ada, semua itu tidak ada di hatinya kecuali la maujuda illallah. Itu tauhid yang paling tinggi. Kemudian kita dinaikkan oleh Allah SWT pada derajat-derajat tersebut. Amin ya rabbal alamin. Untuk mencapai seperti itu di rukun ihsan kan, rukun iman sudah kita sering dengar, rukun Islam kita sudah sering dengar. Rukun ihsan itu anta budallah karena ketarah, kau menyembah kepada Allah seolah-olah kau
melihatnya. Jika tidak, maka Allah pasti melihatmu. Ada dua rukun ihsan. Pertama, menyembah pada Allah seolah-olah musyahadah, langsung menyaksikan seolah-olah musyahadah. Makom musyahadah ini makom yang tinggi. Nggak bisa begitu kata Rasul. Maka yakinlah Allah melihatmu, itu muraqabah, selalu merasa diawasi. Kalau sudah muraqabah, baru nanti akan naik kepada musyahadah. Nah, musyahadah ini pemberian dari Allah. Yang kita bisa usahakan tuh muraqabah, selalu merasa diawasi oleh Allah SWT. Ada beberapa zikir yang dianjurkan oleh para ulama untuk supaya dapat daripada muraqabah. Ya, Habib Hasan bin Shalih Al-Bahar Al-Jufri itu mewasiatkan zikir, ya Allahumma'i, Allah hadiri, Allah qaribun minni. Allah bersama saya, Allah ma'i, Allah hadiri, Allah selalu hadir dengan saya, Allah qaribun minni, Allah dekat dengan saya. La ilaha illallah, la ma'budu illallah, la ilaha illallah, la maqsuda illallah, la ilaha illallah, la mawjuda illallah, la ilaha illallah, la masyhuda illallah. Itu zikir dari Habib Hasan bin Shalih Al-Bahar Al-Jufri. Ya. Adapun lafaz yang lain itu dari Syekh Nawawi Banten dikutip di Maraqil Ubudiyah itu agak sedikit berbeda lafaznya. Allah syahidi, Allah hadiri, Allah muttali'un alayya. Mirip maknanya, Allah syahidi, Allah menyaksikan saya, Allah hadiri, Allah hadir selalu bersama saya, Allah muttali'un alayya, Allah menilai saya. Kalau di Ihya itu dari Syekh Muhammad bin Sawar, riwayatnya agak beda lagi. Allah ma'i, Allah nadhurun ilayya, Allah syahidi, Allah bersama saya, Allah memandang saya, Allah menyaksikan saya. Siapa yang melazimi zikir itu, dia akan diberi oleh Allah perasaan muraqabah, selalu diawasi oleh Allah SWT. Maka kalau sudah istiqomah muraqabah itu akan dibantu, kata Imam Ghazali, dengan merencanakan dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi, seperti yang ada di Bidayatul Hidayah itu. Itu kuncinya muraqabah. Baru kalau sudah itu bisa mempeng, baru insya Allah naik ke musyahadah. Bahkan di dalam Israiliyat yang masyhur, ya, yaitu apa? Ma'awasi anisama'i wal ardi walakin wasina qalbu abdil mu'min. Tidak bisa meluasiku, bumiku dan langitku tidak bisa meluasiku, kecuali yang bisa meluasiku adalah hati hambaku yang mukmin. Kemudian ketika seorang itu penuh dengan ma'rifatullah, maka dia penuh dengan ma'rifatullah, maka dia akan terhapus segala selain Allah dari hatinya, sehingga dia tidak terucap kecuali zikrullah, tidak bergerak kecuali perintah Allah. Dia kalau berucap karena Allah, mendengar karena Allah, atau dengan Allah, memandang dengan taufik dari Allah Ta'ala, dan seterusnya. Itulah yang walain salani lahu tiyanna. Kalau dia minta sama saya akan beri. Walain sta'adani lahu i'adzanna. Kalau dia minta perlindungan pada saya akan lindungi. Saya akan tolong kepada dia. Itulah kondisi pecinta bersama orang yang dicintainya. Kalau sudah dicintai, ya sudah dilindungi, ditolong. Itu janji dari Allah. Kalau orang sudah dicintai oleh Allah, maka doanya mustajab. Allah tidak menolak doanya. Kemudian Allah Ta'ala memang kadang-kadang Rasulullah itu mengajarkan kita untuk bersabar. Seperti dalam beberapa kasus orang minta doa sama Rasulullah nasihatkan untuk sabar. Tapi ini tidak menolak doa atau anjuran untuk berdoa. Dengan Nabi Ayub alaihissalam dikasih penyakit, beliau kan doa juga. Rabbi ini masanya duru anta arhamur rahimin. Doanya Nabi Ayub alaihissalam. Artinya doa tidak menolak itu tadi. Walaupun kalau dia mau bersabar, ya silakan dia bisa bersabar. Kalau memang dia bisa. Dan kebanyakan dari salaf yang diijabah doanya oleh Allah SWT. Tapi bersama dengan itu dia
malah bersabar atas balanya Allah. Padahal dia seandainya dia doa sama Allah, Allah hilangkan bala itu. Ya. Maka sampai seorang sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas itu buta. Ditanya sama tabi'in yang lain, "Mbok ya panjenengan tuh doa sama Allah. Panjenengan doa itu mustajab." Kata dia apa? Qodoknya Allah lebih saya cintai daripada penglihatan saya. Keputusan Allah lebih saya cintai daripada penglihatan saya. Itu gampangannya orang yang dijantur sama pacarnya meskipun disiksa, nikmat saja. Ya kan? Saya tidak ngajari pacaran, cuma itu perumpamaan. Tapi kadang tidak diistijabah doanya wali itu, kadang-kadang. Tapi bukan karena Allah tidak cinta, justru karena Allah cinta kadang tidak Allah istijabah, karena itu mungkin lebih baik bagi si aulia itu. Karena ilmunya Allah SWT. Ya. Al-Bukhari, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, tapi dengan tambahan la'u'idzannah. Ya, kalau dia minta perlindungan, saya lindungi, kata Allah Ta'ala. Bahkan di dalam ini hadis merupakan satu dasar yang besar dalam seorang meniti jalan untuk mendekat kepada Allah SWT, untuk sampai kepada cintanya Allah, untuk sampai kepada ma'rifatullah, mahabbahnya Allah, jalannya Allah. Sebab semua yang fardu itu ada yang batin seperti iman, ada yang zahir seperti Islam, ada yang gabungan zahir dan batin seperti ihsan. Dan ihsan itu sudah dalam ihsan itu sudah tercakup makomnya para salikin, mulai dari taubat, ya, wara, zuhud, ikhlas, tawakal, muraqabah. Itu sudah dikumpulkan dalam hadis ini, makom-makomnya para aulia. Ya. Allahu a'lam bishawab. Saya tutup dengan statement Imam Ghazali di Ihya-nya. Seorang itu tidak ada kebahagiaan sejati di dunia dan di akhirat, kata Imam Ghazali, melebihi daripada memandang, berjumpa dan memandang kepada Allah SWT. Tidak ada kelezatan melebihi itu. Dan tidak mungkin orang mencapai itu, kata Imam Ghazali. Ini ada di Ihya Ulumuddin, di kitab Tartibul Aurat, Tartibul Adhkar Aurat. Dan tidak mungkin orang mencapai itu untuk meninggal, memandang kepada Allah, berjumpa dengan Allah, kecuali meninggal dalam keadaan cinta, ya, muhib, dan mengenal Allah. Ya. Cinta kepada Allah dan mengenal Allah. Ya. Muhibban. Ya. Dan tidak mungkin seorang itu cinta tanpa mengenal Allah. Ya. Dan juga ini tidak mungkin mencapai itu kecuali dia meninggal dalam keadaan terhibur, senang kepada Allah dan mengenal Allah, ma'rifatullah. Dan tidak mungkin mengenal kecuali melalui fikir. Tidak mungkin seorang mencapai ma'rifatullah kecuali melalui potensi tafakkur tentang keagungan Allah. Dan tidak mungkin seorang mencapai keterhiburan bersama Allah, senang dengan Allah, kecuali dengan zikir. Maka syaratnya orang itu berjumpa dengan Allah, meninggal dalam keadaan terhibur, senang dengan Allah dan mengenal Allah. Dan tidak mungkin mengenal kecuali dengan fikir, tidak mungkin merasa senang terhibur dengan Allah kecuali dengan zikir. Dengan istiqomah fikir dan zikir. Dan tidak mungkin istiqomah untuk fikir dan zikir selama dia disibukkan dengan dunia, cinta dunia. Dan untuk mencapai itu, maka dia harus mengatur waktunya, dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi. Itu kuncinya dari amal fardu dan amal sunnah, itu mengatur waktu mulai bangun tidur sampai tidur lagi. Apa yang fardu, apa yang sunnah, dan itu kuncinya sudah ada, kita sudah bukakan di Bidayatul Hidayah untuk diamalkan mulai bangun tidur sampai tidur. Wallahu a'lam. Shawab. Sirrul Fatihah. Nanti sampai hadis ke-39.
Man arafa nafsa arafa rabbah. Kenapa? Iya. Karena di Ihya itu juga disebutkan man arafa nafsa arafa rabbah. Siapa yang mengenal dirinya, maka dia mengenal Tuhannya. Di Ihya itu dikatakan bahwa ta'zim, pengagungan kepada Allah, itu bisa diperoleh. Sifat pengagungan, hati kita mengagungkan Allah, itu bisa diperoleh dengan dua jalan. Satu itu mengenal hakikat dirinya, bahwa dia makhluk yang dhaif. Siapa dia, dari mana dia berasal, sehingga hilang dari dirinya itu saya, ana. Hilang dari dirinya. Dan kedua, tafakkur terhadap untuk mengenal kudrat kemahakuasaan Allah. Maka dengan dua itu baru dia bisa mengenal azamatullah, keagungan Allah SWT. Itu man arafa nafsahu arafa rabbahu. Dia tahu siapa dirinya siapa Tuhan. Seorang kalau mengenal cuma mengagungkan dirinya, dia akan ketutup dari Allah. Yang dia tahu saya dan saya. Egonya, Allahu a'lam, nafsunya. Dua-duanya. Fikir zikir itu ibarat dua sayap, katanya sebagian ulama. Untuk terbang menuju kedatangan baru, tidak mungkin satu sayap toh. Tidak mungkin bisa jalan kalau cuma satu sayap. Itu yang disebut di surat Al-Imran ayat 190 ya, tentang ulul albab. Itu siapa ulul albab? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa yatafakkarun. Yadhkurun wa yatafakkarun. Dua-duanya. Di situ juga disebutkan tujuan zikir dan fikir itu sampai kemana. Wa yatafakkarun fi khalqis samawati wal ardh. Zikir dalam keadaan bangun, berdiri, berbaring. Yatafakkarun, dan selalu merenung tentang penciptaan langit dan bumi. Buktinya kalau dia sudah benar zikir fikirnya, buktinya dia akan sampai kepada Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Tuhan kami, tidak ada yang kau ciptakan ini tidak ada satupun yang jelek, yang sia-sia yang kau ciptakan ini. Kalau sudah sampai situ, berarti benar zikir fikirnya. Kalau enggak, kok nyasar dah sampai situ, masih ngeroweng, ini batil yang ciptakan Allah, ini kok begini, Allah kok begini, ini begini, berarti masih konslet zikir fikirnya. Subhanaka faqina adzabannar. Maksudnya engkau maka jauhkan kami dari api neraka. Allahu a'lam. Dua-duanya fikir dan zikir. Zikir dan fikir. Allahu a'lam.